Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipa Arinal Hakniwono, NIM 195060300111066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai percobaan 1 sampai percobaan 5 dalam rangka jilid praktikum rangkaian elektrik periode 2. Yang pertama, percobaan pertama, teorema superposisi dan Thevenin. Nah, teorema superposisi dan Thevenin ini merupakan teorema untuk menganalisis rangkaian elektrik. Kedua teorema ini bisa digunakan sesuai kebutuhan karena memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita masuk ke dasar teorinya, yaitu superposisi. Nah, superposisi sendiri itu adalah teorema di mana konsepnya tiap sumber energi dipertimbangkan secara terpisah. Kemudian hasil tiap analisis dijumlahkan untuk mendapatkan hasil totalnya. Nah, langkah pertama, pilih salah satu sumber energi. Dalam slide ini, yang dipilih adalah sumber tegangan. Nah, bila salah satu sumber tegangan dipilih, maka sumber yang lain akan di open circuit atau di short circuit. Pada slide ini, pada contohnya, sumber arusnya itu di open circuit. Nah, kalau pada kasus berbeda, misal sumber yang lain sumber tegangan, maka di short circuit. Kemudian hitung resistansi dan tentukan arus dan tegangan tiap elemen. Nah, untuk menghitung resistansi maupun arus dan tegangan itu bisa dilakukan dengan cara konsep yang sudah dipelajari atau dengan rumus. Dan juga bisa dilakukan dengan cara praktek, yaitu dengan menggunakan ampermeter atau voltmeter. Kemudian ulangi langkah sebelumnya untuk tiap-tiap sumber yang lain. Nah, dalam slide ini yang dipakai adalah sumber arus, maka sumber tegangannya di short. Setelah itu jumlahkan secara aljabar masing-masing hasil analisis. Karena tadi ada 2 sumber tegangan, maka ada 2 hasil analisis. Kemudian keduanya itu saling dijumlahkan. Misalnya ingin mengetahui arus pada salah satu elemennya, maka arus yang didapatkan itu adalah analisis dari sumber tegangan dan sumber arus yang didapat dari analisis sumber arus yang dijumlahkan. Jadi masing-masing dijumlahkan, baru dapat hasil total pada salah satu elemen. Kemudian masuk ke teorema Thevenin. Nah, teorema Thevenin ini sejatinya dapat menyederhanakan rangkaian yang bersifat kompleks menjadi yang lebih sederhana. Nah, konsepnya rangkaian yang mengandung beberapa sumber tegangan dan hambatan dapat diganti dengan sebuah rangkaian, di mana sumber tegangan dipasang seri dengan sebuah hambatan. Kemudian untuk langkah-langkah Thevenin, yang pertama lepaskan resistor beban seperti pada gambar yang terlihat ini. Kemudian hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya. Nah, untuk menghitungnya bisa dengan cara rumus seperti pada gambar itu, atau dengan cara menggunakan voltmeter atau ampermeter. Kemudian, langkah selanjutnya lepaskan sumber arus listrik dan hubung singkat atau short circuit sumber tegangannya. Setelah itu, hitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka tersebut atau RTH-nya. Nah, untuk menghitungnya, kita perlu memposisikan sudut pandang kita pada rangkaian terbuka, dari rangkaian terbuka. Nah, untuk menghitungnya ini berarti seperti pada gambar, maka untuk menghitungnya yaitu 12 kilo ohm diparalel dengan 4 kilo ohm, kemudian hasil paralelnya di seri dengan 8 kilo ohm.
Untuk langkah selanjutnya, gambarkan suatu rangkaian seri baru dengan V Thevenin sebagai sumber tegangan dan R Thevenin yang terhubung seri. Nah, oleh karena itu rangkaian ini menjadi lebih sederhana. Kemudian dari rangkaian tersebut bisa ditemukan arus listrik pada resistor beban dengan hukum Ohm atau V sama dengan I kali R. Masuk ke tata cara praktikum. Pada prosedur percobaan superposisi, yang pertama rangkai komponen seperti gambar, ukur nilai-nilai resistor dengan V1 serta V2, kemudian V2 dibuat 0, ukur tegangan, resistansi, dan arusnya, kemudian V1 dibuat 0, juga diukur tegangan, resistansi, dan arus, kemudian V1 dan V2 sesuai nilai langkah nomor 2, ulangi langkah 3 pada resistor lainnya. Untuk Thevenin, rangkaikan komponen seperti gambarnya, lalu lepaskan resistor 3 dan ukur tegangan pada kedua terminal. Hubung buka atau open circuit Thevenin. Kemudian V1 dan V2 dibuat sama dengan 0 dan ukur resistor pada terminal hubung buka untuk R Theveninnya. Dan yang terakhir pasang kembali R3 kemudian ukur tegangan arusnya melewatinya. Kita masuk ke kesimpulannya. Kelebihan dan kekurangan teorema superposisi. Kelebihannya bisa dilihat sendiri, yaitu pengaruh sumber terhadap total sumber pada rangkaian dapat diketahui. Kemudian besar tegangan tiap hambatan dan arusnya dapat dihitung. Dan dapat menghitung tegangan dan arus secara bersamaan. Nah, untuk kekurangannya, superposisi ini tidak bisa menghitung disipasi daya. Kemudian hanya bisa pada rangkaian yang direduksi seri paralel dan cenderung lebih rumit perhitungannya dan lama. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan teorema Theveninnya, kelebihannya perhitungannya lebih sederhana karena menyederhanakan rangkaian dari kompleks ke sederhana. Setelah itu dapat menghitung arus dan tegangan pada salah satu hambatannya. Namun kekurangannya tidak dapat menghitung arus tiap-tiap hambatan atau tegangan tiap-tiap hambatannya. Bisanya hanya menghitung salah satunya. Kemudian kekurangannya yang lain, besar pengaruh sumber atau tiap analisis itu tidak dapat diketahui besar pengaruh tiap sumbernya. Nah, masuk ke percobaan kedua, yaitu rangkaian RL RC seri paralel. Masuk ke dasar teori. Rangkaian RC seri, yaitu ketika rangkaiannya terdapat resistor dan kapasitor yang terhubung seri. Nah, pada RC seri ini memiliki karakteristik, yaitu arus setiap hambatan bernilai sama karena rangkaian tersebut seri, sehingga IR atau I pada resistor sama dengan IC atau I pada kapasitor. Kemudian kapasitor di sini memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan listrik, sehingga tegangan kapasitornya tertinggal dari arus kapasitor. Untuk rumusnya yaitu VC sama dengan XC kali IC. Kemudian rangkaiannya dapat terlihat pada slide ini. Nah, untuk diagram vektor dan grafik gelombangnya, pada resistor, VR dan IR sefasa. Kemudian arus pada rangkaian sama, dan VC tertinggal oleh arusnya. Dapat terlihat dari diagram vektornya, IR, IC menandakan arusnya sama. Kemudian IR, tanda panahnya arahnya sama dengan VR, yaitu sefasa. Kemudian tanda panah VC ke bawah, di bawah sumbu horizontal, artinya VC tertinggal oleh arus. Kemudian untuk grafik gelombangnya menyesuaikan dengan diagram vektornya. Nah, masuk ke RC paralel. RC paralel itu adalah rangkaian di mana resistor dan kapasitor dipasang paralel. Untuk tegangan tiap hambatannya bernilai sama, sehingga VR sama dengan VC karena merupakan rangkaian paralel. Kemudian kapasitor di sini sama, memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan listrik, sehingga arus pada kapasitor itu mendahului tegangan pada kapasitor. Untuk diagram vektornya, VR dan IR sefasa,
tegangan pada rangkaian sama. Bisa dilihat dari diagram vektornya VR, Vc. Kemudian IC mendahului tegangannya. Bisa dilihat garis tanda panah IC di atas sumbu horizontal. Untuk diagram vektornya menyesuaikan dengan grafik gelombangnya. Kemudian masuk ke RL seri. Pada rangkaian RL seri ini arus setiap hambatan bernilai sama, sehingga IR sama dengan IL. Kemudian memiliki karakteristik bahwa induktor memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan magnet. Tegangan induktornya, sehingga tegangan induktor mendahului arus induktor. Dapat dilihat dari rumusnya VL sama dengan XL kali IL, kemudian pada rangkaiannya terdapat pada slide ini. Nah, untuk diagram vektor dan grafik gelombangnya pada resistor VR dan IR sefasa. Dapat dilihat dari diagram vektornya, VR-nya memiliki arah yang sama dengan IR. Kemudian arus pada rangkaian sama, IR, IL. Kemudian VL mendahului, dapat dilihat dari diagram vektornya di atas sumbu horizontal. Nah, untuk grafik gelombangnya menyesuaikan. Kemudian masuk ke rangkaian RL paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini, tegangan tiap hambatan bernilai sama, sehingga VR sama dengan VL. Kemudian, induktor memiliki sifat menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk medan magnet, sehingga arus induktor tertinggal oleh tegangannya. Nah, untuk diagram vektornya, pada resistor, VR dan IR sefasa, tegangan pada rangkaian sama, dan IL tertinggal. Untuk grafik gelombangnya menyesuaikan dengan diagram vektornya. Nah, masuk ke tata cara praktikum. Ada prosedur percobaan RC seri. Pertama, hubungkan rangkaian percobaan seperti gambar, masukkan V efektif pada tegangan 4 volt, dan function generator dijaga konstan. Kemudian frekuensi function generator diatur sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian catat kapasitor, ulangi kembali langkah 3 dengan mengubah-ubah frekuensi. Untuk RC paralelnya, hubungkan rangkaian seperti gambar juga. Lalu masukkan V sumber dengan tegangan 4 volt dan function generator dijaga konstan. Kemudian frekuensi function generator diatur sesuai ditentukan. Catat tegangan titik A dan B, yaitu VAB. Kemudian ulangi kembali langkah 3 dengan mengubah-ubah frekuensi. Untuk prosedur percobaan RC seri, yang pertama hubungan rangkaian percobaan seperti gambar. Setelah itu masukkan V sumber pada tegangan 4 volt dan function generator dijaga konstan. Kemudian frekuensi function generator diatur sesuai yang ditentukan. Kemudian catat pada induktornya. Kemudian ulangi kembali langkah 3 dengan mengubah-ubah frekuensinya. Untuk RL paralelnya, yang pertama gambar seperti rangkaian ini, hubungkan. Kemudian masukkan V efektif tegangan 2 volt dan function generator dijaga konstan. Kemudian function generator diatur sesuai yang ditentukan. Catat tegangan di antara titik A dan B, yaitu VAB, dan ulangi langkah 3 dengan mengubah frekuensinya. Nah, masuk ke kesimpulannya. Pada rangkaian RC seri, hubungan beda fase dan frekuensi berbanding terbalik. Dapat lihat dari rumusnya. Kemudian hubungan Vc dengan frekuensi berbanding terbalik, karena Vc sama dengan Xc kali IC, dan Xc sama dengan 1/2 Pf C. Dan Vc tertinggal oleh arusnya. Pada paralel, hubungan Vc dengan frekuensi berbanding terbalik, hubungan IC dengan frekuensi berbanding lurus, dan IC mendahului tegangannya. Nah, untuk RL seri, hubungan beda fase dan frekuensi berbanding lurus, hubungan VL dengan frekuensi berbanding lurus, dan VL mendahului arusnya. Pada paralel, hubungan VL dan frekuensi berbanding lurus, hubungan IL dengan frekuensi berbanding terbalik, dan VL juga mendahului arusnya. Masuk ke percobaan 3, yaitu beban kapasitif dan beban induktif. Jadi beban itu ada 3, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Nah, untuk beban resistifnya itu sendiri, beban resistif memiliki karakteristik bahwa beban tersebut hanya menyerap daya aktif.
Ya, dan beban resistif tidak menyebabkan perubahan nilai faktor daya, sehingga cos pi-nya bernilai 1. Oleh karena cos pi bernilai 1, maka tidak ada beda fasa antara tegangan dan arus, atau bisa dikatakan sefasa arus dan tegangannya. Bisa dilihat dari gambar tersebut, diagram fasornya, IR dan IR memiliki arah yang sama. Pada kehidupan sehari-hari digunakan pada alat listrik yang menghasilkan panas. Bisa jadi setrika atau solder. Kemudian masuk ke beban kapasitif. Di beban kapasitif ini memiliki rumus impedansi dasarnya, yaitu bila diseri dengan beban R, maka impedansi sama dengan super J omega C ditambah R. Bila diparalel dengan beban R, maka impedansi sama dengan J omega C tambah super R. Nah, beban kapasitif ini menyerap daya aktif, namun mengeluarkan daya reaktif. Beban kapasitif ini berbentuk dua plat elektrik yang dipasang sejajar umumnya. Nah, beban kapasitif ini menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu oleh tegangannya, sehingga bisa dikatakan merupakan alat pengoreksi daya karena dapat mengeluarkan daya reaktif. Oleh karena itu, beban kapasitif ini arusnya mendahului tegangannya. Dapat dilihat dari diagram fasornya, yaitu IC di atas, kemudian VC di bawah sumbu horizontal. Nah, untuk peralatan sehari-harinya biasanya digunakan pada trafo, pompa, atau motor. Nah, masuk ke beban induktif. Beban induktif ini memiliki rumus dasar impedansinya, yaitu bila diseri dengan beban R, maka impedansinya sama dengan J omega L ditambah R. Untuk paralel dengan beban R, maka impedansinya sama dengan 1 per J omega L ditambah super R. Nah, beban induktif ini berbeda dengan beban kapasitif. Dia menyerap semua daya, yaitu menyerap daya aktif maupun daya reaktifnya. Kemudian beban induktif ini umumnya berbentuk kumparan yang melilit inti besi. Nah, bila dipasang pada rangkaian, maka akan ada arus yang melewati kumparan tersebut. Nah, ketika arus melewati kumparan itu, maka arus akan menginduksi medan magnet, sehingga arus pun tertinggal dari tegangannya. Dapat dilihat dari diagram fasornya, yaitu VL di atas horizontal dan IL-nya pada sumbu horizontalnya. Nah, untuk alat sehari-harinya biasanya digunakan ya pada kumparannya. Kemudian lanjut ke hubungan frekuensi dan beban. Mohon maaf, untuk beban kapasitifnya tadi terbalik ya, peralatan sehari-harinya. Kapasitif itu pada baterai, kalau induktif itu pada trafo, pompa, atau motor. Maaf sebelumnya. Nah, masuk ke hubungan frekuensi dan beban. Nah, untuk hubungan frekuensi dan bebannya, pada beban resistif, yaitu dengan rumus R sama dengan Rho L per A. Untuk beban induktif, reaktansi induktif atau XL sama dengan omega L. Nah, untuk beban kapasitif, XC sama dengan super omega C. Nah, masuk ke daya. Daya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu daya aktif atau daya nyata, daya reaktif, dan daya semu. Nah, dapat dilihat dari slide ini, merupakan segitiga dayanya. Nah, untuk daya nyatanya ini, yaitu daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya nyata ini menunjukkan adanya aliran listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban
untuk dikonversikan ke energi lain. Rumusnya P sama dengan I kali V kali cos P. Nah, jika pada beban resistif cos P-nya bernilai 1, sehingga P sama dengan V kali I. Nah, itu bisa berbeda bila pada beban-beban yang lainnya. Untuk daya semu, hasil perkalian dari tegangan efektif dan arus efektif atau RMS. Nah, secara faktor daya merupakan penjumlahan dari daya nyata dan daya reaktif secara segitiga dayanya. Kemudian untuk rumus umumnya S sama dengan VRMS kali IRMS. Nah, untuk daya reaktif ini dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet. Nah, daya reaktif ini akan berkurang karena beban induktif. Karena beban induktif cenderung menyerap daya reaktif. Namun akan bertambah karena beban kapasitif. Karena beban kapasitif cenderung mengeluarkan daya reaktif. Kemudian untuk rumusnya Q sama dengan V kali I kali sin P. Dan untuk tata cara praktikum, yang pertama percobaan tegangan beban kapasitif. Yang pertama hubungan rangkaian percobaan seperti gambar 3.1, kemudian atur tegangan VAC sebesar 4 volt, kemudian ukur tegangan V, VR, VC, catat, hubungkan probe channel 1 pada groundnya pada titik B, hubungkan probe channel 2 pada titik C, groundnya pada titik B, dan catat besar tegangan pada nilai T yang telah ditentukan pada tabel, kemudian jumlahkan tegangan VR dan VC, catat, lalu digambarkan grafiknya. Lalu gambarkan sinyal yang tampak pada layar osiloskop. Untuk percobaan beda fase dan daya sesaat, yang pertama hubungkan rangkaian percobaan seperti gambar 3.5. Lalu atur tegangan sumber VAC-nya sebesar lebih dari sama dengan 4 volt. Kemudian hubungkan probe channel 1 pada titik A, probe channel 2 pada titik B. Nah, masing-masing groundnya pada titik C. Kemudian catat beda fase antara tegangan dan arusnya. Kemudian catat besar tegangan sesaat dan hitung daya sesaat. Untuk prosedur percobaan tegangan beban induktifnya, yang pertama hubungkan rangkaian seperti pada gambar, atur tegangan sumber VAC-nya sebesar 4 volt. Lalu ukur V, VR, dan VL. Kemudian hubungkan probe channel 1 pada titik A dan groundnya pada titik B. Hubungkan probe channel 2 pada titik C dan groundnya pada titik B. Kemudian catat besar tegangan pada nilai T yang ditentukan, jumlahkan tegangan VR dan VL, kemudian gambar grafiknya dan catat, kemudian gambar sinyal yang tampak pada layar osiloskop. Untuk prosedur percobaan beda fase dan daya sesaat beban kapasitif, yang pertama hubungan rangkaian percobaan, lalu atur VAC-nya, kemudian hubungan probe channel 1 pada titik A, probe channel 2 pada titik B, masing-masing groundnya pada titik C. Catat beda fase antara tegangan dan arusnya, catat besar tegangan sesaat pada channel 1, dan hitung daya sesaat P, dan gambar P sesuai fungsi waktu, fungsi T. Nah, untuk kesimpulan beban resistif yaitu arus dan tegangannya sefasa. Dan tidak ada hubungan frekuensi dengan beban. Dapat dilihat dari rumusnya, tidak ada komponen atau frekuensi sudut pada persamaan resistansinya. Kemudian untuk beban induktifnya, pertama arus tertinggal dari tegangan. Yang kedua, frekuensi berbanding lurus dengan beban. Dapat dilihat dari rumusnya, yaitu XL atau reaktansi induktif sama dengan 2πf kali L. Kemudian untuk beban kapasitif harus mendahului tegangan dan frekuensi berbanding terbalik dengan beban. Dapat dilihat dari rumus yaitu XC sama dengan 1/omega C. Di mana omega sama dengan 2πf, maka berbanding terbalik. Nah, masuk ke percobaan 4,
itu rangkaian RLC seri dan resonansi seri. Masuk ke dasar teori, RLC seri itu adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dijatuh dengan sumber tegangan AC dan dipasang seri. Nah, pada RLC seri ini, bila X atau reaktansi kapasitif lebih dari reaktansi induktif, maka rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Nah, sebaliknya, bila XC kurang dari XL, maka rangkaian tersebut bersifat induktif. Nah, untuk rumus umumnya, impedansi sama dengan R ditambah J dalam kurung SL min XC. Di sini XL min XC saling menghilangkan ya. Kemudian untuk beda fasanya ya, bisa dicari dengan teorinya, yaitu tan theta sama dengan XL min XC bagi resistansinya. Nah, untuk resonansi seri ini terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, untuk rumusnya yaitu F sama dengan 1/2pi akar LC. Kemudian di sini ada grafik Lisius. Nah, grafik Lisius ini adalah grafik untuk menentukan atau menilai perbedaan fasa. Dengan rumusnya yaitu sin Y0 per Ym, di mana Y0 adalah letak pola Lisius yang akan berpotongan pertama kali pada sumbu Y. Nah, bisa dilihat di sini ya, yaitu Y0-nya. Kemudian untuk Ym-nya yaitu letak nilai X, Y pada nilai maksimalnya pada pola Lisius. Bisa dilihat berarti pada posisi di sini. Kemudian tata cara praktikum. Yang pertama, prosedur percobaan rangkaian RLC seri. Yang pertama, susunlah rangkaian percobaan seperti pada gambar 4.1, yaitu gambar yang ditampilkan pada slide. Kemudian atur fungsi differential pada frekuensi dan tegangan yang sesuai. Ukur RLC-nya. Kemudian hubungan probe channel 1 pada osiloskop pada titik A, probe channel 2 osiloskop pada titik B, dan ground pada titik C. Dapatkan pola Lisiusnya, beda fasa antara arus dan tegangan yang telah ditentukan. Kemudian ukur tegangan AB, yaitu tegangan titik A sampai titik B dengan voltmeter dan catat penunjukannya. Kemudian hitung daya nyata, daya semu, dan daya reaktifnya. Nah, untuk cara penghitungan daya nyatanya seperti rumus yang pada percobaan sebelumnya. Daya nyata, daya semu, maupun daya reaktifnya. Nah, untuk prosedur percobaan rangkaian resonansi seri, yang pertama susun rangkaian seperti pada gambar. Kemudian hubungan probe channel 1 osiloskop pada titik A, probe channel 2 osiloskop pada titik C, dan groundnya pada titik B. Dan dapat bentuk gelombangnya. Kemudian isikan tabel. Nah, masuk ke kesimpulan. Bila XC lebih dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif, sehingga arus pun mendahului tegangan atau bisa dikatakan arusnya leading. Kemudian, bila XC kurang dari XL, maka rangkaian bersifat induktif, sehingga arus tertinggal oleh tegangan, atau bisa dikatakan arusnya lagging. Nah, bila XC sama dengan XL, maka terjadi adanya rangkaian resonansi dan tegangan serta arus fasa, atau tidak ada beda fasa antara tegangan dengan arusnya. Nah, masuk ke percobaan terakhir yaitu percobaan 5, rangkaian RLC paralel dan resonansi paralel. Nah, masuk ke dasar teori, rangkaian RLC paralel yaitu rangkaian yang terdiri dari resistor, kapasitor, induktor yang dipasang paralel atau diletakkan pada titik percabangan yang berbeda. Dapat dilihat dari rumusnya, R sama dengan V per IR, XL sama dengan V per IL, dan XC sama dengan V per IC. Nah, tegangan di sini sama karena merupakan rangkaian paralel. Untuk impedansinya sendiri memiliki rumus sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat tambah 1 per XL min 1 per SC kuadrat. Nah, di sini XL dan XC minus karena saling menghilangkan ya.
dan itu akan terlihat pada frekuensi resonansi yang nanti dibahas. Nah, untuk frekuensi resonansi ini, frekuensi terjadi pada nilai XL sama dengan XC, sehingga tidak ada beda fasa atau dikatakan arus integralnya sefasa. Nah, oleh karena itu, pada kasus resonansi ini, rangkaian berupa rangkaian resistif murni, yaitu ketika impedansi sama dengan nilai resistansinya. Nah, untuk tata cara praktikum, yang pertama, prosedur percobaan rangkaian RLC paralel. Nah, pertama susunlah rangkaian seperti gambar, hubungkan probe channel 1 osiloskop dan probe channel 2 osiloskop pada C dan groundnya. Lalu dapatkan pola Lisiusnya, beda fasa antara arus dan tegangan dengan frekuensi yang telah ditentukan. Dan terakhir dari hasil percobaan hitungan daya nyata, daya semu, dan daya reaktifnya. Kemudian dibandingkan dengan teorinya. Nah, untuk percobaan resonansi paralel, yang pertama susunlah rangkaiannya. Kemudian hubungkan probe channel 1 osiloskop pada B, probe channel 2 osiloskop pada A, dan groundnya pada C. Dapatkan VL peak to peak dan VC peak to peak dengan frekuensi yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, dari hasil percobaan dibandingkan secara perhitungan frekuensi resonansi secara teori. Setelah itu, hitung faktor mutu, bandwidth, dan impedansi rangkaiannya. Nah, masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan, hubungan VL dengan frekuensi surut adalah berbanding lurus, karena VL sama dengan XL dikali IL, di mana XL sendiri merupakan 2πfL. Nah, hubungan VC dengan frekuensi surut adalah berbanding terbalik, di mana VC sama dengan XC dikali IC, dan XC sama dengan 1/2πfC. Nah, untuk frekuensi resonansi ini menyebabkan impedansi bernilai sama dengan resistansi, karena XL dan XC saling menghilangkan, sehingga bisa dianggap open circuit, sehingga hanya rangkaiannya yaitu resistif murni, atau Z sama dengan nilai resistifnya. Oleh karena itu, nilai impedansinya ditentukan oleh nilai resistansinya. Saya rasa sudah untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.